Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Masih musim dividen nih, jadi lagi-lagi saya akan menginformasikan ya emiten yang akan membagikan dividen dengan tanggal cum date-nya 2 Juli ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, emiten pertama ya dari MIOH ya, Samindo Resources ya, emiten batubara ya, dimana di tahun 2023 MIOH ini pendapatannya turun tipis 2,76, tapi profitnya masih bisa ditingkatkan 34%-an ya. Nah di kuartal 1 kebalikannya ya, revenue-nya naik 37% tapi profitnya turun 86% ya. Jadi ini penyebabnya ini nih, non operating income ya, yang minus 13 miliar ya, padahal tahun lalu di periode yang sama tuh dia surplus ya, alias ada laba 41 miliar ya. Ini kemungkinan besar sih karena rugi kurs biasanya nih ya, tapi untuk lebih pastinya teman-teman harus cek laporan keuangannya ya. Oke, ini adalah PER dari MIOH ya, rata-rata 5 tahun terakhir itu di 10,84, saat ini dia diperdagangkan di 16,23 ya. Ini data per 28 Juni. Jadi dia udah over value banget lah ini ya kalau berdasarkan historis PER-nya. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah kebalikannya ya, kalau ini masih under value nih berdasarkan historis PBV 5 tahun terakhir, dimana rata-ratanya di 1,66 ya, dan saat ini dia di 1,46. Book value saat ini di 1150-an ya. Jadi kalau kita asumsikan PBV-nya itu ya, harga wajar itu ketika PBV-nya 1,66, maka harga wajar ya 1909 ya. Dan harga saham di tanggal 28 Juni ya, hari Jumat, itu closing di 1680. Jadi margin of safety-nya masih lumayan lah, 13,64% ya. Ini adalah chart dari MIOH ya, all time high-nya tahun berapa nih, 2012 ya, 5.900-an ya. Naiknya cepet banget, turunnya juga cepet banget ya. Oke, saat ini dia closing di 1680 ya di hari Jumat ya, dengan resisten ada di 1745, resisten selanjutnya di 1860 ya, dengan support ya, ambil support di bawahnya aja nih ya, 1580. Secara EMA ya, dia downtrend jelas ya, secara short term maupun long term ya. Jadi ini lagi downtrend banget sih ya, turunnya tajam nih ya. Oke, MIOH ini rutin ya bagikan dividen, dimana tahun lalu dividen payout ratio-nya 49,99% dan di tahun ini dividen payout ratio-nya kecil banget ya, 17,45% saja. Sehingga nominal dividennya juga turun ya, Rp22,17 saja. Kalau kita bagi dengan harga penutupan di hari Jumat kemarin, itu dividen yield-nya hanya 1,32% ya. Jadi ya kurang menarik lah MIOH ini ya, di tahun ini ya. Oke, emiten berikutnya ya, ini jarang kedengeran sih ya, RDTX ya, Roda Vivatex, di mana di tahun 2023 dia revenue-nya naik 4,67%, tapi profitnya naik lebih tinggi ya, 11,8%. Di tahun 2024 ini revenue masih naik 2,9% dan profitnya naik tipis aja, 1,27. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa memberikan support ya kepada channel ini dengan cara membeli super thanks ya. Oke, saya juga ingin menginformasikan ya beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Di sini ada Indofood ya, di mana dia harganya sudah turun jauh ya dari all time high-nya, di mana saat ini margin of safety-nya sekitar 50% ya. Dan dia juga akan segera bagi dividen. Jadi jika teman-teman berminat menonton pembahasan tentang Indofood, nanti linknya bisa langsung klik ya di pojok kanan atas. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini RDTX ya, rata-rata PER-nya itu di 9,13 ya selama 5 tahun terakhir, dan saat ini dia diperdagangkan di 12,62. Jadi dia juga over value nih berdasarkan historis PER-nya ya. Begitupun untuk PBV-nya ya, udah over value nih, dimana rata-rata 5 tahun terakhirnya di 0,8, dia saat ini diperdagangkan di 1,39. Dengan book value saat ini di 10.219-an ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu di PBV 0,8 nih maksudnya ya, itu maka harga wajarnya ada di 8.992. Dan di hari Jumat kemarin dia closing di 14.250, sehingga harga saat ini kemahalan ya, udah kemahalan 36,5%.
2,8%. Dan ini chart dari RDTX ya, di all time high-nya sempat 17.000 ya, dan karena chartnya ini banyak gap down, gap up gitu ya, jadi ya sulit juga untuk dianalisa, jadi saya skip aja ya untuk analisa chart dari RDTX ini. Oke, ini adalah dividen history RDTX ya, ternyata dia rutin ya bagi dividen, di mana tahun lalu bahkan dividennya hampir 100% ya, di 99,75. Dan di tahun ini juga dia dividen payout ratio-nya sangat tinggi ya, 98,09% ya, dengan nominal dividen di 360 ya. Dan ini dividen final ya. Sebelumnya juga dia udah bagi dividen nih, dividen interimnya lebih besar bahkan ya, di Desember itu sebesar Rp745. Jadi kalau 360 ini dividen finalnya itu bakal dividen yieldnya hanya 1,93% ya, kecil ya. Tapi kalau teman-teman juga udah dapat 745 ini, berarti total dividen yieldnya dalam setahun tuh kira-kira 7%-an ya. Jadi ini jumbo sebenarnya ya, cuma karena dia dividen interimnya udah gede banget, jadi sisanya cuma dikit nih, 360. Oke, lanjut ya ke emiten farmasi kali ini ya, Temposcan Pacific ya, TSPC, di mana di tahun 2023 revenue-nya naik ya 7% dan profitnya juga naik 17,55%. Nah, apakah di 2024 kinerja masih secemerlang 2023? Nah, revenue-nya masih naik ya 6,43%, tapi profitnya turun ya, di sini ya turun 28% ya. Lagi-lagi di sini ada non operating income yang berbeda jauh ya, di mana di tahun lalu tuh 386 miliar, di tahun ini hanya 110 miliar ya. Oke, saat ini PER-nya rata-ratanya itu di 8,76 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 8,79. Jadi dia udah ada di fair value-nya ya. Fair value, definisi fair value maksudnya udah ada di rata-rata PER 5 tahun terakhir. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, mirip juga lah ya. PBV-nya itu rata-rata 5 tahun terakhir di 1,06 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,1. Jadi sedikit di atas rata-rata PBV-nya ya. Dimana book value saat ini di 1796,7 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah ketika PBV-nya 1,06, maka harga wajar dari TSPC itu berada di 1904,5 ya. Dan harga di hari Jumat ya, 28 Juni dia closing di 1985, sehingga harga saat ini kemahalan sedikit ya, 4% ya. Dan ini adalah chart dari TSPC, di mana di all time high-nya tuh hampir 5.000 ya, mungkin di 4.950 ya. Dan saat ini dia ya berada di, ada resisten di sini ya, udah 2 kali ya dites ya di 2020. Dan saat ini ya apakah dia bisa tembus 2020 ya? Kalau bisa ditembus 2020, maka ditunggu resisten berikutnya di sekitar 2080 sampai dengan 2100. Sedangkan untuk supportnya ada di 1895 ya, lalu selanjutnya di 1750, dan yang lebih bawah lagi ada support di 1640 ya. Oke, secara EMA dia secara long term masih uptrend ya, karena dia closing masih agak jauh di atas EMA 200-nya, tapi untuk jangka pendek ya dia udah closing di bawah EMA 20-nya ya. Jadi bisa dibilang dia secara short term lagi downtrend ya. Oke, ini adalah dividen payout ratio dari TSPC ya, di mana dia juga sudah bagi dividen interim nih di bulan November tahun lalu. Dan dividen payout ratio di tahun ini itu turun ya dari 56% jadi 47% ya, dengan dividen finalnya tuh Rp75 ya. Jadi kalau kita bagi dengan 1985 itu dividen yieldnya 3,78 ya. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman sudah dapat 50 juga nih ya, di November kemarin dividen interimnya, berarti dividen yieldnya itu bisa sekitar berapa tuh ya, 6%an mungkin ya. Jadi ini termasuk jumbo juga nih TSPC ya, dan dia memang rutin juga nih bagi dividen ya, bahkan pas pandemi juga ya. Ya kalau farmasi sih pas pandemi malah untungnya naik waktu itu ya, profitnya meningkat ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, Saraswati Anugrah Makmur ya. Ini emiten chemical ya, kalau nggak salah dia bikin kalsium carbide ya kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman cek lagi ya, dimana di tahun 2000 kalsium carbide apa pupuk ya, salah saya ya,
bukan kalsium karbit ya, tapi pupuk ya, kalau nggak salah pupuk nih, si SAMF ya, di mana tahun 2023 dia revenue-nya naik 20% ya, dan profitnya juga naik ya 21%. Di tahun 2024 sedikit berkurang ya kinerjanya, di mana di kuartal 1 ini revenue-nya turun 12% dan profitnya juga turun 12% ya. Dan dia baru IPO tuh 2019 ya, jadi ini historis sekitar 4 tahun lah. Rata-rata PER-nya itu ada di 19,06 dan saat ini dia ada di 9,42 ya. Jadi terlihat under value, tapi ya teman-teman tahu ya, ketika saham baru IPO biasanya rasio seperti PER maupun PBV itu tinggi sekali gitu ya. Oke, ini adalah rata-rata PBV-nya ya, 5 tahun terakhir di 3,75 ya, dan saat ini dia di 2,51. Jadi secara historis PBV juga dia under value ya, dengan book value saat ini di 284,7. Kalau kita asumsikan harga wajarnya di PBV 3,75, maka harga wajarnya ada di 1067,63 ya, dengan harga saham di tanggal 28 Juni itu di Rp710, maka margin of safety-nya sangat besar ya, 50,3% ya. Kalau masa teman-teman ketinggian ya, karena kan di awal-awal IPO dia PBV-nya tinggi banget gitu ya. Nah, kita lihat lah ya 1 tahun terakhir nih, ini 1 tahun doang rata-rata PBV-nya masih tinggi juga ya, 3,05 ya. Sehingga kalau kita asumsikan harga wajarnya di PBV 3,05, maka harga wajarnya ada di 868,3 ya, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 22,3%. Dan ini adalah chart dari SAMF ya, dia all time high-nya 2100-an ya. Ini naiknya kencang banget ya. Ya, seperti biasa ya, yang naiknya kencang, turunnya kencang juga nih. Dan saat ini dia ya mencoba break ini ini tanggal 29 sini ya. Chart yang terakhir ini tanggal 29 Juni nih, di mana di sini dia mengetes ya resisten di 750 755, tapi belum berhasil nih. Jadi kalau 750 755 ini jebol ya, berarti resisten berikutnya ada di 815 ya, dengan support ada di 600 ya, dan support selanjutnya ada di 550 dan juga 575 ya, di area situlah. Oke, secara EMA dia ya, secara short term dia ini ya, bisa dibilang dia sedang uptrend ya, karena udah 2-3 hari ini dia closing di atas EMA 20-nya, tapi masih ada di bawah EMA 200-nya. Jadi secara short term uptrend, tapi secara long term masih downtrend ya. Dan si SAMF ya, dia termasuk saham yang IPO cukup baik ya, karena dia baru saja listing di bursa saham kita, terus dia langsung bagi dividen ya, dengan dividen payout ratio juga lumayan tuh ya, 54% ya. Dan di tahun lalu 46%. Nah, di tahun ini dia 51% ya, masih cukup besar lah dividen payout ratio-nya, dengan nominal dividen sebesar Rp41 ya. Jadi kalau kita bagi dengan harga saham di penutupan hari Jumat ya, itu 710, maka potensi dividen yield-nya adalah 5,77%. Jadi ini termasuk dividen jumbo juga ya, dan mengingat dia baru listing di tahun 2019, ini udah sangat baik lah menurut saya si SAMF. Oke, emiten selanjutnya adalah MDKI. Nah, MDKI ini baru yang emiten yang bikin kalsium karbit ya. Nah, kalau ini bener nih kayaknya kalsium karbit ya, dimana di tahun 2003 revenue-nya turun 3%, tapi profitnya bisa naik 25,9%. Di tahun ini kurang baik ya, revenue-nya turun 20% dan juga profitnya turun 32% ya. Dimana rata-rata per 5 tahun terakhir itu di 13,22, dan saat ini dia pergerakan di 11,24. Jadi masih bisa dibilang under value ya berdasarkan historis PER-nya. Sedangkan ini adalah data PBV-nya. Ya, rata-rata PBV-nya sangat rendah nih, 0,6 ya, dan saat ini dia bergerakan di 0,51. Jadi ini under value juga, dengan book value saat ini di 379 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV 0,6, maka harga wajarnya ada di 227,42 ya. Nah, harga sahamnya berapa bang? Di hari Jumat dia closing di 192 ya, sehingga margin of safety-nya masih lumayan ya, 18,4%. Dan ini adalah chart dari
MDKI ya, dimana dia all time high-nya di awal-awal dia IPO tuh ya, di 435 mungkin ya. Dan saat ini dia bisa dibilang bergerak sideways ya, sedang mencoba untuk uptrend ya. Dia sedang downtrend tapi dia sedang mencoba melawan downtrendnya itu ya. Nah, apakah dia bisa menembus 198 ini gitu ya. Nah, kalau 198 ini bisa ditembus, maka resisten selanjutnya ada di 204 206 ya, dengan support ada di 185 dan selanjutnya ada di 182 ya. Supportnya dekat-dekat lah ya. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang nih, risikonya lebih besar sedikit ya, karena resikonya itu bisa turun ke 185 sedangkan rewardnya hanya naik ke 198 ya. Kecuali teman-teman targetnya rewardnya ada di 204, nah itu berarti rewardnya lebih tinggi daripada resikonya. Secara EMA ya, secara short term dia downtrend ya, tapi secara long term dia masih downtrend ya. Ini adalah historis dividennya, jadi 2 tahun terakhir dia bagi dividen sekitar 65-66%, dan di tahun ini dia bagi dividen dengan dividen payout ratio 63,53% ya, turun dikit lah ya, dengan nominal dividen adalah Rp12. Jadi kalau kita bagi dengan harga sahamnya saat ini 192, maka potensi dividen yieldnya lumayan besar ya, 6,25%. Oke, itu saja informasi mengenai emiten-emiten ya yang akan bagi dividen dengan kumulatif tanggal 2 Juli. Masih ada emiten-emiten lain sebenarnya, tapi dividen yieldnya kecil lah ya, di bawah 1% gitu ya, jadi nggak saya masukin ya. Jadi ya tadi yang lumayan besar adalah MDKI ya, SAMF ya, saham yang jarang dibahas tapi ternyata dia punya potensi memberikan dividen yang lumayan besar sih menurut saya, sekitar 5 sampai dengan 6% ya. Oke, apakah teman-teman ada yang punya sahamnya gitu ya? Apa punya TSPC, SAMF, MDKI ya? Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, atau yang udah punya, saya punya bang TSPC ya. Silakan tuliskan juga di kolom komen, dan sekali lagi jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.